Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7B, 7A, gimana kabarnya? Baik. Ada temannya yang tidak masuk? Jumlah siswanya berapa? Ya. Alhamdulillah ya, kita pada hari ini bisa ketemu, bisa belajar di dalam majelis, di dalam kelas ini. Semoga nanti kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menundukkan kepalanya. Saya untuk berdoa agar nantinya belajar hari ini bisa berjalan dengan baik, ya, dan bisa bermanfaat bagi kalian. Doa menurut agama dan doa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak sekalian, Pak Rio vaksin dulu ya. Mana daftar namanya? Ada? Ada? Oh ya, Pak Ahmad absen aja ya. Nanti apa namanya ngaco ya. Ada sebutkan namanya terus. Ahmad. Ya, Abdul. Ya, Razak. Bilang. Ya, Anak. Rizik. Oh ya. Terus Abdul. Ya, kita santai aja dapat surat. Bayangkan kalau kita itu benar-benar sekolah ya, syuting ya. Oke, anak sekalian, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana upaya pelestarian tanah. Ya. Jadi untuk materi sebelumnya kalian belajar tentang apa? Belajar lokasi ya. Terus kemarin sempat belajar tentang pelestarian tanah ya. Kemarin ya. Kemarin kalian belajar tentang upaya pelestarian tanah. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Kalian paham? Kalian kemarin apa itu upaya pelestarian tanah? Bisa berikan contoh apa? Bisa? Coba untuk melestarikan tanah. Ayo kamu coba Pak berdiri. Upaya pelestarian tanah. Ayo. Ya baik dirinya Anda tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah pada tempat sembarangan. Ada lagi yang bisa berikan contoh? Ada lagi? Apalagi untuk mencegah kerusakan tanah, apalagi atau upaya apa yang harus apa? Oke. Terus ada lagi yang memberikan contoh di depannya betul. Ya, ada lagi? Oke ya. Jadi untuk melestarikan upaya yang untuk melestarikan pelestarian tanah itu salah satu contohnya tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang limbah. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan, membuang limbah sembarangan. Terus juga melakukan upaya-upaya untuk mencegah erosi. Contohnya apa? Dengan menanam pohon agar tanah yang ada di sekitar sungai tidak terbawa oleh air atau arus air. Ya banyak sekali ya upaya yang harus dilakukan. Nah, pada pertemuan ini Pak Ahmad akan memutarkan sebuah video. Kalian harus mengamati dengan baik karena nanti berhubungan dengan
tugas kelompok kalian. Jadi nanti Pak Ahmad akan membagi kelompok kalian. Ya, oke, semuanya fokus ke depan. Pemirsa, Citarum, sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat ini sempat dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia oleh World Bank pada tahun 2018. Namun setelah dilakukan upaya pemulihan di tahun 2022 ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa kondisi sungai Citarum sudah membaik dengan kualitas mencapai 50,13 poin atau masuk kategori cemar ringan. Ya, selain Citarum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengungkapkan bahwa sungai Indonesia yang berada dalam kondisi tercemar berat mengalami penurunan dari 79,5% di tahun 2015 menjadi 59% di tahun 2021. Tapi benarkah demikian? Seperti apa kondisi terakhir sungai-sungai tersebut dan apa upaya yang sudah dan mesti dilakukan untuk menjaga kesehatan sungai-sungai kita? Saya Eliza Hasan, inilah Kripto. Ya, saat ini sudah bergabung tentunya bersama kami Bapak Dwi Prabowo, Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jawa Barat, Ibu Prima Maya Ningtyas, lalu ada Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ekoton, dan Reza Cordova, peneliti Pusat Riset Oceanograph BRIN. Ya, saya langsung mungkin ke Ibu Prima. Ini kan Gubernur Ridwan Kamil di bulan November 2021 lalu ini mengatakan bahwa Sungai Citarum tingkat pencemarannya sudah mulai turun, bahkan mutunya juga sudah mulai membaik. Boleh dijelaskan terkait dengan hal ini, Bu Prima? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan indikator dan target keberhasilan utama kita sudah canangkan di renaksi kita, yang mana kita tahu di awal tahun 2018 kondisi Citarum itu masuk tercemar berat dengan indeks kualitas air sekitar 33,43 poin. Nah, sejalan dengan itu dicanangkannya lah Perpres 15 2018 untuk percepatan pengendalian kerusakan dan pencemaran dan kerusakan Citarum. Dulu tuh sudah banyak sekali program dari Citarum awal sekali bergetar, kemudian ada ICRWRMP, ada Citarum Bestari gitu. Tetapi pola-polanya yang sudah kita pelajari tidak begitu signifikan memberikan hasil, sehingga dengan adanya Perpres itu kita tambahkan stakeholders semuanya secara pentahelix yang sangat nyata adalah digelar 23 sektor TNI yang dikomandani oleh kolonel-kolonel AD, dan kemudian ada sekitar di awal tuh ada sekitar 2.000 TNI. Nah, disinilah keberhasilan kita terlihat bahwa 2022 itu sudah 50,13 poin. Ada 12 program di dalam renaksi kita yang semuanya disusun berdasarkan bottom up planningnya dan juga melibatkan seluruh stakeholders. Perpres itu ada pengarah adalah Kemenko Marves, kemudian dan satgasnya adalah provinsi, dan kemudian ada pokja-pokja, serta ada kabupaten dan kota, dan kita tunjuk naradamping di situ, sehingga ini adalah integrated pengelolaan yang melibatkan dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten kota. Untuk diketahui bahwa Citarum ini memang kewenangannya adalah di pemerintah pusat, namun demikian dia melintas di 13 kabupaten dan kota yang kewenangan wilayah penanganan itu juga sudah terbagi. Maka dari itu sebenarnya memerlukan di sini integrated program bersama-sama. Maka dari itu kenapa keberhasilannya diantaranya program itu ada terobosan. Kemudian kami dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat melihat bahwa upaya apa atau tools atau instrumen apa untuk kita bisa lakukan mengintegrasikan semua program. Maka itu kita bentuk comment center yang semua data terpusat ada di sana. Baik kita bisa melihat perencanaan pada masing-masing site-nya, kemudian pada pelaksanaannya, dan juga monitoringnya, evaluasi kita lakukan. Nah, di comment center sendiri juga ada online monitoring system yang sudah kita pasang,
Dan alhamdulillah dari itu semua kami juga mendapatkan penghargaan dari Geospasial, mendapatkan juara pertama emas untuk mengintegrasikan berbagai data yang ada di Citarum sehingga memudahkan pengambil keputusan untuk bisa melihat anytime. Contoh kalau kita kalau ada banjir gitu ya, kita sudah bisa lihat debit air yang akan keluar di mana, maka harus ada upaya preventif atau mitigasi ataupun bahkan upaya penanganan yang di lapangan. Oke, saya beralih ke Mas Reza. Mas Reza, ini kan Anda pernah melakukan atau kita lihat penelitian di Sungai Citarum yang dipaparkan dalam jurnal Marine Pollution Bulletin edisi Februari 2022. Ini boleh diceritakan dulu terkait dengan hal ini, Mas Reza? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eliza. Ya, betul sekali. Kami melakukan penelitian terkait dengan pencemaran plastik dan mikroplastik yang ada di Sungai Citarum maksud kami. Jadi kami mengidentifikasi bahwa plastik itu menjadi sampah yang paling dominan di sungai, itu kurang lebih sekitar 85%, atau kurang lebih kita bisa bilang antara 5.000 sampai 7.000 plastik per harinya, kemudian hingga 1 ton per hari itu yang lepas dari Citarum sampai ke Teluk Jakarta dalam hal ini. Nah, kami juga melihat adanya mikroplastik yang ada di Sungai Citarum, itu sebenarnya kalau kita bandingkan jumlahnya tidak terlalu besar, kurang lebih antara sekitar 3 sampai 5 partikel per 1.000 liter. Tetapi ada yang unik di Citarum ini, karena Citarum ini kan ada 3 dam, baik itu Saguling, Cisadane, dan juga Saguling, Cirata, Jatiluhur, mohon maaf, agak sedikit lupa. Itu jadi ternyata memang menjadi tempat akumulasi atau dalam tanda kutip penahan bagi sampah plastik termasuk dari mikroplastik yang ada di Sungai Citarum. Tanpa adanya 3 dam tersebut, justru malah nanti flushingnya untuk sampah plastik dan mikroplastik itu akan lebih banyak seperti itu. Nah, yang lebih unik lagi adalah di Sungai Citarum di bagian tengah, dalam hal ini juga yang termasuk di wilayah dam tersebut, kami menemukan adanya mikroplastik yang justru lebih banyak ditemukan yang kemungkinan berasal dari industri. Hal ini ditandai dengan adanya mikroplastik yang memiliki ciri-ciri yang sama persis seperti yang dikeluarkan oleh industri tekstil seperti itu. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan wilayah lain yang ada di sungai lain yang ada di Indonesia seperti itu, dan umumnya plastik yang ada di Indonesia ini untuk terutama mikroplastik memiliki bentuknya pecahan atau fragmen yang umumnya berasal dari plastik resek, kemudian plastik yang ukurannya tadinya besar sekarang menjadi kecil gitu. Nah, di Sungai Citarum ini agak sedikit unik karena justru lebih banyak yang bentuknya itu benang dan kemudian secara asal memang berasal dari industri tekstil yang ada. Jadi kami menduga bahwa ini berkaitan dengan industri-industri tekstil yang memang yang berada pada das Citarum tersebut gitu. Jadi memang kita ketahui kan masih banyak industri tekstil yang belum memiliki atau sudah memiliki instalasi pengelolaan air limbah tetapi tidak dilakukan secara optimal gitu. Jadi banyaknya jenis plastik yang polyester berarti dalam hal ini yang berasal untuk pembuatan baju itu cukup tinggi. Seperti itu yang kami curigai seperti Baik, itu. Mas Reza, dengan ditemukannya tadi ya keunikan-keunikan yang ada di Sungai Citarum tadi, apakah artinya bahwa Sungai Citarum ini sudah aman atau mungkin seberapa aman mungkin air Sungai Citarum saat ini? Baik, kalau untuk aman atau tidak sebenarnya kalau melihat dari sisi plastik dan dari sisi mikroplastik, hal ini agak sulit untuk dipastikan ya, karena yang pertama, mikroplastik sampai hari ini belum ada baku mutunya. Maka dari itu memang kami membutuhkan ada penelitian lebih lanjut dan kemudian kita membutuhkan kerjasama dengan berbagai instansi, perguruan tinggi dan lain-lain untuk memastikan berapa sih sebenarnya baku mutu untuk mikroplastik yang ada di air, terutama air sungai. Tetapi hal ini kan akan menambah beban lingkungan bagi Sungai Citarum tersebut. Karena kita ketahui bahwa dari berbagai banyak penelitian itu menyatakan Sungai Citarum telah polusi dengan persisteran organik polutan atau organik pencemar organik, kemudian ada pencemar logam berat, bahkan di beberapa publikasi itu disebutkan untuk di ikan-ikan dan kemudian organisme yang hidup di ketiga dam tersebut itu telah mengalami perubahan fisik yang dalam hal ini sangat mungkin diakibatkan oleh logam berat yang masuk ke dalam Sungai Citarum. Nah, dengan adanya plastik, terutama mikroplastik yang terakumulasi masuk ke dalam Sungai Citarum, hal itu akan menambah kemungkinan masuknya mikroplastik ke dalam tubuh biota
dan bukan tidak mungkin akan masuk ke dalam tubuh manusia secara lebih cepat. Seperti itu, Mbak. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa, Green Talk akan kembali sesaat lagi. Baru Tanggal 13 April lalu, Organisasi Pemerhati Lingkungan, Ekoton, Walhi, dan Aliansi Zero Waste Indonesia melayangkan somasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa terkait masalah pencemaran sungai. Somasi itu dilayangkan menyusul hasil temuan Ekoton bahwa mikroplastik sudah mencemari 4 sungai besar di Pulau Jawa, yaitu Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum, dan Sungai Ciliwung di Jabar dan DKI Jakarta. Intinya apa? Siapapun yang mengelola, siapapun yang menginisiasi itu tidak ada pernah berhasil karena rusaknya sungai itu menjadi komoditas gitu. Jadi ini kan lebih pada mendorong upaya nasionalisme kedaerahan gitu loh. Yang minum itu orang Surabaya, yang minum itu orang Bandung. Jadi yang kemudian peduli pada sungai di Surabaya bukan orang Jakarta gitu. Nah, kita kemudian orang-orang di Surabaya, orang-orang di Semarang ya harus berjuang untuk itu. Yang siapa yang paling dekat kan juga provinsi, gubernur itu perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Organisasi pemerhati lingkungan ini berharap agar keempat pemerintah provinsi tersebut segera merespons krisis kualitas air sungai dan sampah di wilayah administratif masing-masing. Kembali bersama kami dalam Green Talk, dan saya langsung ke Mas Prigi nih. Mas Prigi, ini cukup menarik. Ekoton akan melakukan somasi di mana salah satunya somasi ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat akibat lalai dalam menangani 4 sungai. Nah, ini kenapa? Mengapa demikian nih? Bukankah kalau kita berbicara sungai-sungai ini kan sudah mulai membaik nih? Gimana Mas Prigi? Jadi yang pertama mungkin kita melihat, kita punya PP baru ya, PP tentang baku mutu air sungai. Salah satunya di poin 47 itu tentang sampah. Sampah itu harusnya nihil. Jadi kita tuh punya parameter sungai-sungai Indonesia itu harus nihil sampah gitu. Terus kemudian tahun kita memang intensif mengamati Citarum. Tahun lalu kita intensif di Karawang.
ada 3 industri yang kita pantau Pindo Deli gitu ya. Terus kita juga memantau kawasan industri tekstil di Majalaya. Ternyata ya industri tetap membuang sampah. Bahkan kemarin itu kita mengamati 3 sungai dari Kota Bandung, Citepus, Cidurian, sama Cikapundung. Itu sampahnya luar biasa masuk ke sungai, Bu Prima. Bahkan DO-nya itu sampai 0,5, Bu. Jadi jadi kan di Kota Bandung ini kan itu yang dekat ya dengan Pak Ridwan Kamil kan ada 3 sungai yang keluar kota itu, Citepus, Cidurian, sama Cikapundung. Yang dekat aja kemudian kita melihat sampahnya. Terus di Dayakolot juga kita melihat ada pintu rumah air gitu, terus kemudian sampahnya itu di dalam sungai. Jadi sungai masih dipenuhi sampah. Bahkan kemarin saya di sana 2 hari di sana itu pas hujan itu ya sampah tetap aja di atas sungai, di Majalaya, di Dayakolot, di Rancaengkek itu ternyata ya masih ada sampah di sungai ya. Kemudian bulan lalu saya ke Cikapundung melakukan identifikasi, ternyata di Cikapundung, Cipaganti sampah di sungai itu luar biasa. Jadi masih banyak. Jadi ada brand-brand terkenal ya. Kita kan melakukan brand audit ya. Kita menemukan juga, kita juga mengukur beberapa parameter pencemaran seperti mangan, besi, kemudian ferum, kemudian fosfat, nitrat, nitrit ya. 14 parameter itu ternyata ya masih dalam kondisi indikasi lebih baku mutu begitu. Ya artinya kan ini ya memang itu secuil sih dari panjangnya sungai, tapi minimal dengan duit yang banyak, yang kemudian banyak tentara yang menjaga, kan mestinya harusnya ini sungai ini bisa bersih, dan seharusnya mungkin harus diorientasi ke tujuan akhirnya jangan untuk diminum, tapi untuk habitat ikan emas. Jadi sebenarnya Majalaya itu adalah habitat ikan emas gitu, dan itu sebenarnya menjadi indikator keberhasilan. Jangan muluk-muluk lah. Pak Jokowi bilang untuk air minum, aduh kasihan nanti kalau apalagi kalau di Citepus itu tidak bisa orang minum, itu kan ada limbah yang luar biasa gitu. Jadi mungkin harus dirubah lah target Citarum Harum itu hanya untuk habitat ikan gitu aja. Baik. Karena masih banyak ditemukan kerusakan sungai di Citarum itu. Oke, nah itu dia Mas Prigi. Artinya Anda masih menemukan sampah-sampah yang begitu banyak atau limbah-limbah yang masih tercemar di dalam sungai itu, sehingga ini masih jauh dari kata tadi yang Anda harapkan bahwa nihil tadi. Iya, upayanya kan enggak serius, jadi lebih banyak pada ini loh Pak, keruk-keruk sungai, kemudian bikin taman, terus tentara itu bersih-bersih sungai, mengecat batu, terus kemudian bikin tugu bakar gitu. Jadi ini kan kemudian industri yang menjadi momok dari problem ini itu tidak istilahnya kurang intensif diamati gitu loh. Mestinya tentara itu menjaga outlet. Kami melihat di daerah Majalaya itu ada 500 pabrik kain ya. Itu kalau hujan itu saya pas kemarin itu memotret, memvideo itu limbah itu keluar hitam, terus ada yang kayak teh gitu. Masih ada sekitar setelah hujan kemarin jam 4-an itu. Itu ternyata ya perilaku industri ini kan seperti ini kan. Industri itu kan kalau yang penting kan modal sedikit untung banyak. Maka kemudian yang paling mudah dikelabui adalah bagaimana unit pengolahan limbah mereka. Bahkan kalau di malam hari itu luar biasa, apalagi kalau musim hujan seperti ini, industri-industri masih membuang limbah yang hitam, yang berwarna coklat di Sukamukti itu kami kan masuk ke kampung, bahkan teman-teman di sana itu ada 2 desa itu mereka itu menggunakan sumur mereka diisi air sungai yang bercampur limbah. Karena industri sudah mengambil air terlalu dalam dan sumur warga kering begitu. Baik, saya ke Pak Dwi. Pak Dwi, Anda sendiri menanggapinya seperti apa Pak Dwi? Ini kan kalau kita lihat bahwa ini ya dari penelitian Mas Reza tadi kan ditangkap bahwa masih ada salah satu sumber pencemarannya di Sungai Citarum itu sendiri, yaitu adalah industri yang diduga membuang limbahnya ke sungai. Dan itu juga tadi dikatakan oleh Mas Prigi bahwa terbukti masih ada juga industri-industri yang berada di sekeliling Sungai Citarum, salah satunya adalah industri tekstil, juga masih menyumbang terkait dengan limbah ini. Sebenarnya seperti apa pengawasannya sejauh ini Pak Dwi? Jadi bahwa sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Prima, kemudian Mas Reza dan Mas Prigi itu berbicara tentang badan sungainya begitu ya. Sebenarnya kalau kita berbicara secara lebih luas itu terkait dengan pencemaran ini juga, kita juga harus berbicara atau memandang
daerah sungai sebagai sebuah daerah aren sungai. Jadi tidak hanya sepanjang sungainya saja, tetapi juga dia merupakan suatu area begitu ya, area tangkapan air sungai. Artinya ketika terjadi hujan begitu, itulah terkumpul di dalam aliran sungai itu. Sehingga ketika kita bicara sungai sebagai suatu daerah atau daerah aliran sungai, itu kita bisa melihat sumber pencemar itu ada dua ya. Artinya sumber pencemar sebagai titik ya atau point source, juga sumber pencemar yang bersifat area atau non-point source. Nah, terkait dengan permasalahan tadi yang disampaikan oleh baik Mas Reza, Mas Brigi terutama, itu adalah lebih menekankan kepada yang point source, artinya sumber-sumber pencemar yang berasal dari dari industri begitu, kemudian mungkin juga dari permukiman gitu. Tetapi kalau kita ingin lebih luas lagi, itu kita juga berbicara sumber pencemar yang non-point source, artinya di situ misalkan suatu area pertanian begitu, dia menggunakan pupuk, menggunakan pestisida, sedikit banyak itu juga baik pupuk maupun pestisida itu mungkin tidak 100% digunakan oleh tanaman, tapi sisanya dia akan tercuci istilahnya atau leaching begitu ya, dan itu akan masuk ke dalam badan-badan sungai. Nah, tentu sedikit banyak itu juga akan menimbulkan pencemaran di sungai ya, meningkatnya misalnya gulma begitu, itu karena adanya suatu kelebihan hara di dalam sungai. Nah, tentu terkait hal ini kita harus melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh lagi begitu ya, tidak hanya terkait dengan kualitas air ya, terkait dengan baku mutu, tapi juga terkait dengan mungkin indikator-indikator yang lain ya. Tadi Mas Brigit juga menyebutkan ikan, itu kan sebagai suatu bioindikator. Seperti apa Pak bentuk pengawasannya nanti Pak? Pengawasannya itu biasanya dilakukan dengan mengambil titik-titik sampel ya di sepanjang sungai. Itu untuk memantau kualitas air sungai itu sendiri. Tapi jika kita ingin melakukan pengawasan yang lebih luas lagi, tentu kita juga harus melakukan pengawasan-pengawasan di hulunya sungai itu tadi ya, yang non-point source itu, misalkan bagaimana mengendalikan penggunaan pupuk, menggunakan pestisida dan seterusnya. Jadi bisa lebih luas pengawasannya. Demikian, Mbak. Baik, Bu Prima, saya boleh minta tanggapan Anda terkait dengan hal ini. Ini kan karena juga kita lihat Jawa Barat juga salah satu yang memang, apalagi sungai ini berada di Jawa Barat. Jadi bagaimana pengawasan mungkin dari badan sungainya, dari aliran sungai ini? Baik, Mbak. Jadi kalau saya bisa laporkan, sampaikan di sini, sebenarnya kita itu pengawasannya itu sudah dari berbagai lini ya. Jadi kita libatkan patroli sungai, kemudian juga ada TNI di sana. Kemudian sebenarnya pembinaan secara internal kepada industri melalui Properda. Dan ujungnya kalau memang masih ngebandel, kita itu sudah ada penegakan hukum kaitan dengan pengawasan dan pengenaan sanksi. Penanganan kasus pengawasan dan pengaduan reguler kita sudah laksanakan sampai saat ini 238 kasus. Jadi hampir semua kasus pengaduan yang saya monitor untuk Citarum 100% kita sudah tindak lanjuti. Apakah itu nanti pengenaan sanksi sifatnya administrasi sampai paksaan pemerintah, dan saya berkali-kali ngecor ikutan dengan TNI juga nutup saluran outlet limbahnya dia di outfall juga itu kita lakukan. Nah, kemudian kasus perdata dan pidana juga sudah sampai saat ini ada 34 kasus dan penanganan sanksi administrasi sudah 108 kasus. Jadi sebenarnya dari jumlah industri yang ada di Sungai Citarum gitu ya, sampai sekarang tuh kalau dari data itu fluktuasi karena dengan adanya pandemi ada yang hilang juga, baru sekarang pada muncul juga gitu ya kita lakukan. Tapi intinya kita punya alat monitoring laporan pengaduan melalui aplikasi ECIS itu 100% kita sudah lakukan. Nah, yang kita sudah lakukan pengawasan dan pengenaan kasus yang aset hasil pengawasan itu semua kita sudah laporkan dan kita sudah kerjasama juga di dalam Perpres 15 2018 dan satgasnya itu gubernur, wakilnya itu di penaatan ekosistem adalah Panglima, dan satunya di penegakan hukum sebagai ketua Pokja penegakan hukum itu adalah dari Bareskrim Polisian. Sehingga sebenarnya dari kami PPLH, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, ada PPNS, kemudian dengan polisi, sebenarnya kita sudah
menjadi suatu tim gitu ya, cukup solid, ditambah kita bikin mekanisme baru lagi, TNI bisa masuk di dalam skema penegakan hukum itu. Walaupun kalau sudah masuk kepada pengenaan atau pengurusan kasus hukumnya gitu ya di pengadilan dan seterusnya, itu adalah ranahnya daripada penegak hukum. Tapi sebelumnya kita sudah libatkan semua. Nah, memang 18 juta orang, Pak Prigi, Bapak Ibu semuanya di Sungai Citarum yang hampir 300 kilo. Kami juga punya patroli sungai itu nggak banyak begitu ya. Dengan keterbatasan yang ada ini memang memerlukan keterlibatan masyarakat. Nah, edukasi itu sudah kita lakukan bersama-sama perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi hampir 50-an lah ya, KKN semuanya pada waktu awal tuh sudah masuk semua di sana. Itu apa? Mengedukasi kepada mereka bahwa membuang sampah itu tidak diperbolehkan. Nah, kita punya Jakstrada, 30% kita dari hulu harus kita lakukan pengurangan itu. Itu kewajiban siapa sebenarnya? Kewajiban semua kabupaten dan kota. DLH Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya itu adalah mengelola tanpa TPPAS regional. Dalam hal ini untuk Citarum adalah Sarimukti. Berharap sebenarnya yang masuk ke TPPAS akhir itu adalah yang sifatnya residu. Nah, jadi benar tadi kalau masih banyak yang membuang sampah di sana, karena sifatnya mengendalikan sungai itu nggak bisa DLH sendiri, gubernur juga sendiri, itu nggak mungkin. Maka itu Pak Gubernur membentuk konsep pentahelix. Semua terlibat, dari pemerintah, dari masyarakat, dari perguruan tinggi, begitu ya. Kemudian dari media massa, dalam juga dari TNI Polri, semuanya juga ikut terlibat. Ini Mbak yang sedang kita kerjakan bersama-sama ini. Baik, berarti memang harus ada sinergitas sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini, tidak bisa sendiri-sendiri. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Bu Prima, Mas Reza, Pak Prigi, serta juga Pak Dwi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Green Talk. Ya, saya kembali lagi ke Mas Reza. Mas Reza, tadi Anda katakan bahwa di dalam Sungai Citarum terdapat beberapa partikel-partikel, dan paling besar adalah di sini sampah ya, sampah plastik, yaitu 85%, dengan ada sekitar mikroplastik di dalamnya juga sekitar 3 dan 5. Nah, ini sebenarnya tadi boleh dijelaskan lagi terkait dengan dari hasil penelitian Anda, dampak apa bila ini berkepanjangan, maka apa yang akan terjadi? Baik, terkait dengan jika ada banyaknya sampah yang akan masuk, terutama sampah plastik tadi ya. Plastik ini ketika ada di lingkungan tidak akan mungkin ukurannya itu sama. Jadi plastik ini ketika terpapar sinar matahari, terkena arus sungai, kemudian terkena angin, kemudian termasuk sama dimakan dalam tanda kutip oleh bakteri, ukurannya akan semakin mengecil. Dan itu yang dikenal salah satunya dengan istilah mikroplastik atau ukuran plastik dengan yang memiliki ukuran kurang dari 5,5 cm. Nah, ketika itu terjadi, kemungkinannya akan lebih cepat dimakan oleh biota. Nah, pada saat ini, plastik ini, si mikroplastik, dia memiliki kemampuan lain. Yaitu menjadi tempat penempelan bagi polutan yang lain. Dalam hal ini kita ketahui bahwa Citarum telah diketahui adanya logam berat di dalamnya, kemudian pencemar organik yang lain, termasuk tadi Pak Dwi menyebutkan adanya pestisida ataupun pencemar yang lain, itu ketika dimakan akan mempercepat masuk ke dalam tubuh biota yang memakan, atau dalam hal ini bisa jadi nanti akan dimakan oleh manusia.
Nah, berarti akan kemungkinan terjadinya kanker lebih cepat, kemudian tumor lebih banyak, atau seperti yang diinformasikan beberapa peneliti sebelumnya, jika dalam hal ini mikroplastiknya atau ukurannya lebih kecil lagi dalam nilai nanoplastik, itu bisa ditemukan di dalam darah. Jika itu terjadi, maka itu akan terserap oleh otak. Kalau itu sudah terjadi, maka akan terjadi gangguan perubahan perilaku, kemudian gangguan terhadap di paru-paru, kemudian gangguan terhadap sistem saraf tubuh gitu. Dan itu yang kita khawatirkan gitu. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin itu dampaknya tidak terjadi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bisa jadi 10 tahun, 20 tahun mendatang seperti itu. Itu yang membahayakan. Oke. Seperti itu, Mbak. Artinya jangankan untuk diminum, tadi kalau kata Mas Prigi, untuk bahkan kita mau ternak ikan aja belum tentu aman juga di situ ya sebenarnya kalau ini masih berkepanjangan. Betul. Seperti itu ya, Mas Reza. Betul. Kalau boleh menambahkan di 3 dam itu kan ada ada keramba jaring apung. Nah, kami menemukan di sana itu sudah terjadi perubahan sel yang salah satunya itu ini kemungkinan terjadinya adanya kemungkinan tumor pada ikan, dan hal itu ada pada hewan ternak seperti plankton, itu bentuknya itu berubah. Nah, kemungkinan memang itu asalnya seperti yang tadi sudah disebutkan Mas Prigi, bahwa ada kemungkinan industri yang membuang secara asal-asalan tanpa dimasukkan dikelola terlebih dahulu lewat IPAL yang mengakibatkan pencemarnya lebih banyak, kemudian terakumulasi di dam, akhirnya terjadi dimakan dalam tanda petik oleh biota-biota tersebut, akhirnya malah membahayakan. Walaupun demikian, kalau dari sisi sampah memang sudah terlihat baik di saluran jalur sungai yang utama, tapi kalau di anak sungainya, seperti yang tadi sudah disebutkan Mas Prigi, masih banyak sampahnya, dan itu butuh kerjasama bareng seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Prima. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Oke. Baik, nah ini tadi ya, kalau selain memang sinergitas, tapi kalau saya tidak salah Bu Prima, bahwa tahun lalu ini Anda mengungkapkan kalau Pemprov Jawa Barat sedang menyiapkan 3 program guna mengatasi pencemaran limbah di daerah aliran sungai, Bu. Ini program-program ini apa saja sih, Bu Prima, boleh dijelaskan? Kalau kita bicara program penanganan, sebenarnya itu kita punya 12 program. Kalau kita tahu persis bagaimana sebenarnya permasalahan dari Citarum itu dari hulu ke hilir. Jadi ada lahan kritis di atas, kemudian dia ada turun ke bawah, ada pertaniannya yang digunakan masyarakat dengan pestiside gitu ya, di lereng yang cukup tinggi yang sehingga menyebabkan sedimentasi. Dia turun lagi ada ada industri, ada domestic waste, terus ada KJA gitu ya, ada peternakan. Jadi memang sepanjang sungai itu gitu ya, itu cukup berat sekali tekanannya dari sumber-sumber pencemar karena aktivitas kegiatan tersebut. Jadi kalau bilang sebelum ketiga program berkaitan dengan program yang ada itu sudah dari hulu ke hilir. Nah, yang di sini nih terkadang memang masing-masing yang penanggung jawab di dalam Pokja sendiri ya, dengan kondisi juga yang kemarin karena pandemi gitu, targetan kita untuk mengejar capaian di masing-masing kegiatan dalam program itu memang belum maksimal. Nah, adapun yang DLH lakukan 3 tadi kembali gitu ya, kami di sini untuk menangani industri memang lebih spesifik. Ini kalau dibilang 3, ini 3 untuk yang industri ya. Ada bimbingan teknis IPAL. Kita sudah laksanakan di beberapa perusahaan tahun 2022 ini 230 perusahaan akan kita lakukan. Nah, kemudian di dalam bimbingan teknis IPAL ini kami juga bekerja sama dengan teman-teman kabupaten kota yang juga ikut mengawasi, karena sebenarnya anak sungai itu kewajibannya siapa gitu ya, kewajiban kabupaten kota. Kita sudah keluarkan SK Gubernur bentuknya naradamping. Naradamping di sini adalah koordinatornya adalah Sekda. Berarti yang pengambil keputusan untuk Citarum itu adalah Sekda yang bertanggung jawab dari mulai perencanaan, dari anggaran, dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Jadi 13 kabupaten kota yang ada di Citarum ini harusnya semua bupatinya gitu ya, dengan sekdanya masing-masing sudah kita keluarkan. Jadi kalau dari peranata hukum yang ada itu sudah banyak sekali sebenarnya kita lakukan, kita keluarkan begitu ya sebagai turunan daripada Perpres itu. Nah, kembali ke program tadi, yang pertama bimbingan teknis IPAL. Di sini kita lakukan kepada industri, materinya ada pengoperasian IPAL, kemudian tata cara tanggap darurat, upaya-upaya perbaikan IPAL gitu ya. Kemudian ada yang kedua coaching klinik. Coaching klinik itu kita lakukan pembinaan secara langsung pada industri. Nah, di sini juga targetnya sekitar coaching klinik itu jadi kayak asistensi gitu ya.
kita membuka itu. Ada apa sih masalah Anda itu? Kenapa kok Anda bisa masih membuang limbah cair gitu ya ke lapangan? Itu di luar dari pengawasan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga ini proper dan properda. Properda ini kami adopt dari program nasional proper. Jadi melihat ketaatan daripada industri. Nah ini kalau spesifik industri itu adalah 3 kegiatan ini yang kami lakukan yang ada di Citarum. Tetapi sebenarnya point source tadi kata Pak Dwi ataupun Pak Reza mengatakan itu bukan hanya juga dari industri. Dari data yang ada di kami sekitar 60% sebenarnya sumber pencemarnya itu dari domestic waste. Nah, domestik ini memang yang sampai dengan saat ini dari komposisinya plastik itu kedua. Yang pertama adalah organik. Organik juga sudah kita selesaikan, banyak maggot sekarang Mbak. Jadi eco village sepanjang Citarum gitu ya. Ada komunitas-komunitas sudah mengembangkan teknologi maggot ini untuk menghancurkan atau menjadikan nilai tambah lah ya untuk pengolahan limbah organiknya. Dan untuk yang non organiknya sudah banyak kami lakukan. Tapi mungkin memang belum begitu efektif Mas Prigi. Jadi memang membutuhkan supporting terus. Kita udah punya aplikasi digital platform dengan Hamis Daud ya. Ada mulai Greeny, ada Octopus, ada Smash. Kemudian kolaborasi dengan bank sampah, langsung jadi ekonomi sirkular tuh, masuk kepada industrinya dijual lagi, diambil lagi oleh produsennya. Nah sebenarnya sudah itu lakukan, tapi memang belum bisa masif, karena memang pengalaman di luar negeri juga pun mereka free sungai itu juga nggak begitu bisa dalam waktu yang sangat cepat. Kami tidak pernah lagi sekarang untuk pakai konsep menyalahkan satu dengan yang lain. Nggak ada itu istilahnya di lingkungan menyalahkan ini kurang ini itu tidak bisa kami lakukan. Semua orang punya kontribusi untuk melakukan. Semua orang berkepentingan atas itu gitu. Jadi kalau menurut kami di sini bagaimana DLH mungkinnya mengkolaborasikan, dan juga Pak Gubernur suka bilang inovasi. Udah susah sekarang kalau nggak pakai inovasi untuk percepatan. Baik, kita lanjutkan usai jeda perbincangan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Green Talk. Baru bihunku rasa asam. Kami dalam Green Talk. Pak Dwi, seperti apa tanggapan Anda atas upaya DLH Jawa Barat dalam mengatasi pencemaran Sungai Citarum? Terkait dengan permasalahan di Das Citarum ini sebenarnya saya tertarik tadi disampaikan oleh Bu Prima ya terkait dengan lahan kritis itu sebenarnya yang menjadi concern kami ya terkait dengan kualitas air sungai ini. Jadi lahan kritis itu kan merupakan suatu area yang istilahnya sebagai sumber erosi juga ya, erosi dan juga sedimentasi. Dan itulah yang menjadi problem permasalahan tingginya erosi yang menyebabkan penangkalan sungai-sungai dan juga penangkalan waduk. Dan itu yang salah satu sumber juga permasalahan yang menyebabkan itu tadi
banyaknya sungai-sungai di Indonesia yang menurun kualitasnya. Dan kami sendiri dalam konteks yang agak berbeda, Mbak Elisa, kami kan bergerak tidak lebih kepada area dasnya ya, jadi bukan sepanjang sungainya. Jadi dalam konteks ini kami lebih kepada apakah das itu ya atau daerah aliran sungai itu dipulihkan atau dipertahankan gitu ya. Nah, das dipulihkan itu artinya kondisi dasnya itu sudah menurun ya, sudah rusak lah katakanlah begitu, dan das yang dipertahankan itu istilahnya masih baik. Nah, untuk das Citarum ini yang luasnya areanya itu lebih kurang 682.000 hektar itu termasuk dalam kategori das yang harus dipulihkan. Mas Prigi tadi melihat apa yang mungkin dilakukan oleh KLHK yang memang melihat dari badan dasnya, lalu juga program-program yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat. Anda tanggapan Anda terkait dengan program-program ini seperti apa, Mas Prigi? Sudah cukup program ini kan sebenarnya kan kayak apa ya Citarum akan terus kotor karena akan ada program-program baru gitu. Ini kan kita lihat tahun 2000 ada Citarum Bergetar, itu ada Pemprov yang jadi leadingnya. Kemudian tahun 2008 ada ICWIP ya, kemudian pemerintah pusat, Bappenas, hutan gitu kan. Kemudian tahun 2014 ada Citarum Bestari oleh pemerintah Pemprov. Kemudian tahun 2018 Citarum Harum orientasinya di pusat. Jadi ini kayak sudah semacam kayak Pemprov pusat, Pemprov, ada kayak persaingan gitu. Bahkan sekarang ada TNI masuk. Ini kan juga sebuah kecelakaan ya. Ini wilayah sipil, kemudian ada TNI masuk, dan kemudian yaitu tidak pada ahlinya begitu loh. Kita melihat bagaimana kemudian ratusan miliar ya, ini kan uang hutang gitu yang digelontorkan, kemudian pencapaian indikatornya, kemudian tadi kita masih melihat kualitas airnya ya. Jadi perhatiannya kan harusnya di kualitas air gitu. Memang 60-40, tapi industri ini loh yang kemudian. Maka kemudian orientasinya kan Citarum harus pindah atau industrinya harus dipindah gitu loh. Jadi solusinya harus tepat begitu. Jadi mungkin sekarang pilihannya adalah memindahkan Citarum atau memindahkan industri di Majalaya itu harus dikurangi. Jadi ini kan namanya beban daya tampung itu sudah berlebihan. Setiap sungai kan punya carrying capacity, punya beban daya tampung. Ini kan artinya overload gitu loh. Bayangkan kemudian satu wilayah kecil yang ada 500 industri gitu. Jadi bayangkan bagaimana pengendaliannya, kemudian pengawasan, minim pengawasan gitu. Apalagi tadi kemudian ada kewenangan di sekda kabupaten kota ya. Kenapa kemudian sekda itu nggak dihukum? Artinya ada semacam teguran keras gitu loh. Kalau kemudian sekda bupati wali kota di setiap kabupaten yang 13 dilewati Citarum itu tidak kemudian menunjukkan kinerja gitu. Maka sekarang kemudian adalah gubernur harus mendorong peningkatan kinerja bupati wali kota agar setiap wilayah itu ada indikator keberhasilannya itu. Majalaya contohnya. Artinya kan ini kan akan memicu keseriusan bupati wali kota yang dilewati oleh Citarum gitu. Jadi saya rasa memang Citarum tidak akan pernah bersih karena ini akan ada semacam nanti akan muncul program baru lah gitu. Artinya berapapun banyak program yang dilakukan atau inovasi-inovasi yang dilakukan, kalau realisasinya tidak ada ya sama aja nggak akan bisa membuat Citarum itu lebih baik. Seperti itu sebenarnya ya, Mas Prigi. Ketidakseriusan pengawasan. Contohnya tadi itu industri. Iya, contohnya industri itu kan terus saja masih melakukan itu. Marilah kita ambil kemudian 2 atau 3 industri yang kemudian kita awasi betul gitu loh. Ini kan semua kan ekspor, semua kita awasi betul, kita jadikan kayak benchmarking untuk percontohan lah, best practice untuk semua industri. Jadi diambillah dari 500 itu mungkin 20 lah industri yang benar-benar diawasi, dipelototi. Anak KKN itu melototin itu, tentara itu melototin itu. Salah satunya pengawasan ini apakah gitu tadi Mas Prigi dengan memberikan sanksi juga kepada mungkin daerah-daerah, salah satunya pada sekda-sekda yang memang dianggap tadi yang juga menghambat terkait dengan untuk upaya menyehatkan kembali Sungai Citarum ini, seperti itu? Iya, mungkin juga pembagian uang. Ini kan uang dari pusat banyak, pembagiannya nggak rata, mungkin harus rata tiap kabupaten kota itu. Baik. Yang pegang duit itu kan yang pegang kuasa, gitu. Ini kan yang pegang TNI gitu loh. Jadi teman-teman di daerah kan atau di provinsi nggak ada uang. Jadi mungkin yang kendalikan uang adalah tentara, ini juga akan menjadi sulit gitu loh. Baik. Mana bisa bergerak kalau nggak ada logistik gitu. Maka kemudian APBD, APBN benar-benar harus serahkanlah pada ahlinya, bukan pada tentara. Tentara itu tidak untuk menjaga sungai, tapi untuk menjaga keamanan negara ini. Sungai ya di aparatur yang memang dia punya, dinas lingkungan,
kampus kan gitu. Itu yang harus kemudian didulukan untuk menjaga sungai gitu. Serahkan pada ahlinya, Mas Reza, tanggapan Anda. Iya. Baik, kalau menurut saya setuju tadi yang disebutkan oleh Mas Prigi. Tapi kalau saya pikir ya, sekarang kalau misalnya untuk memindahkan seluruh industri terkait dengan industri dipindahkan dalam waktu yang bersamaan ke wilayah yang lain itu butuh waktu. Bagaimana kalau yang kita lakukan? Karena kan sebenarnya kita secara aturan itu sudah ada yang terkait dengan pengelolaan instalasi air limbah, dan itu wajib untuk seluruh industri yang ada, yang berdiri, baik itu di Das Citarum, di Bandung, di Jakarta, dimanapun gitu ya, yang ada di Indonesia. Kenapa tidak melaksanakan mengimplementasikan aturan tersebut saja gitu? Karena kita ketahui kan bahwa sekarang ini di Citarum Das Citarum itu kurang lebih sekitar 130 industri. Itu yang baru dari sisi tekstil, belum industri yang lain. Dan dari 130-an sekian itu, mohon maaf kalau misalnya saya salah datanya, sebagian besar itu tidak memiliki IPAL. Andai kata ada, IPAL-nya itu tidak berjalan secara optimal. Nah, dari situ itu data dari Blacksmith Institute saja menyatakan bahwa contohnya logam berat timbal itu 1000 kali lebih tinggi daripada yang direkomendasikan dari standarnya US EPA. Nah, hal itu kan menyebabkan ini bahaya loh gitu. Itu baru dilihat dari sisi timbal, belum dari sisi yang lain. Industri yang ada di sepanjang Das Citarum ini banyak. Nah, kalau ini pertama kita lakukan dulu, wajib ada IPAL. Terus kemudian tadi kalau Mas Prigi bilang ini perlu adanya tentara tidak menjaga badan sungai. Betul. Tugas tentara tidak itu, tapi sekalian saja kalau misalnya seperti itu kita lebarkan, toh kan kalau misalnya Sungai Citarum ini semakin tercemar karena katakanlah adanya industri, kemudian dari kegiatan domestik, ini kan merupakan salah satu ancaman bagi negara. Nah, kenapa tidak pertama juga TNI ini juga sekaligus mengamankan gitu? Ini yang membahayakan untuk Das Citarum itu seperti ini. Kalau kita tidak berbicara dari sungai utama ya, tetapi termasuk dari das. Industri juga bertanggung jawab, domestik bertanggung jawab, seluruhnya bertanggung jawab seperti yang tadi sudah disebutkan Bu Prima. Kita tidak mencari salah. Tapi kalau kita melihat dari sisi hukum, kalau saran saya pribadi, saya lebih baik IPAL yang ada di industri untuk sepanjang Citarum, termasuk pendirian katakanlah instalasi pengelolaan air limbah untuk domestik, itu wajib dilakukan supaya betul-betul bisa menurunkan potensi pencemaran yang ada di Sungai Citarum. Oke, Green Talk akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dalam Green Talk. Bu Prima, ini selain nanti tanggapan Anda tentunya terkait dengan apa yang dikatakan oleh Mas Reza dan juga Mas Prigi tadi, apa sih sebenarnya juga ya tantangan atau mungkin kendala utama ini dalam proses pemulihan atau memulihkan das tercemar ini, Bu? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya cukup sangat setuju ya, semua Pak Reza, Pak Dwi, sama Pak Prigi, benar-benar. Jadi kalau carrying capacity daya dukung lingkungannya saja sudah tidak memenuhi dengan daya tampungnya, berarti kan harus kita kurangi kan tekanannya terhadap kondisi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian,
ini tuh berkaitan masalah lingkungan tuh ya, ada lingkungan, ada sosial, ada ekonomi. Ini yang agak sedikit saya tuh kita bertarik-tarikan antara itu, bertarik-tarikan. Kemarin pandemi lumayan tekstil sudah tidak produksi gitu ya, karena permintaan impor mereka untuk ekspor juga berkurang. Jadi mereka tidak produksi, ada sekitar 50%. Makanya ikannya waktu itu bagus. Nah kemudian sudah mulai jalan lagi, aduh tekanannya tinggi lagi. Nah memerlukan keberanian dari semua pihak untuk melakukan hal ini. Satu titik harus kita kejar, karena cross cutting isu ini semuanya itu harus punya peran. Tidak ada semuanya yang harus membolehkan atau memaksimalkan semuanya berdasarkan indikatornya. Contoh, pertanian ditutup besar-besaran, hortikultura anggap, padahal hortikultura itu di lereng yang cukup tinggi, yang akan sedimentasi besar, harusnya berkurang dong. Tapi kalau dia hortikultura berkurang, pasokan pangan akan berkurang. Gimana nih sekarang konsumsi masyarakat? Nah hal begini Mbak, contoh industri ambil orang di situ ribuan tenaga kerja, kita tutup industrinya, padahal saya itu setiap sanksi yang saya berikan menghentikan seluruh proses kegiatan. Atau kalau pada tidak proses kegiatannya, saya menghentikan operasional daripada IPAL-nya. Kebayang kalau dia udah nggak punya kan nggak mungkin bisa. Dan hasil SA itu saya sudah berikan ke polisi, ada ke TNI juga, dan bahkan dari media massa untuk yang beberapa industri kita kasih sanksi juga secara psikologis, kita ambil dari media massa dari luar juga untuk nge-blow up itu. Sebenarnya shock terapi itu sudah dilakukan, tapi karena aduh ampun tingginya ya tekanan ini, makanya saya tuh kalau ada yang begini tuh sangat senang, karena membuat semua orang biar itu peduli gitu loh, untuk bisa menyampaikan semua berkepentingan akan Sungai Citarum. Tetapi memang harus ada pengambilan keputusan yang berani akan hal ini. Sekali lagi yang berani akan hal ini. Kalau keputusan itu kita sudah tahu sebenarnya bottleneck-nya ada di mana. Ambil keputusan itu menjadi suatu kebijakan yang harus dilaksanakan dengan segala resikonya. Tinggal kita lihat mau berani apa enggak. Nah kalau dari FH tarik menarik antara lingkungannya harus dijaga seperti kita ngobrol sekarang. Tapi dari sosial mereka nggak bisa hidup, mereka nggak bisa makan karena makannya di situ. Kemudian mereka ekonomi sudah pasti barang tentu mereka nggak bisa makan, pendapatan ekonominya itu menjadi utama. Jadi pemerintah masih berpikir orientasinya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, apalagi kondisi pandemi mereka bisa hidup saja sudah lumayan. Nah itu Mas Prigi, Mas Reza. Jadi bagaimana tarik-tarikan kita bilang triangle untuk lingkungan itu sangat-sangat susah sekali bisa kita lepaskan. Bicara lingkungan sendiri itu nggak bisa dilepaskan atas hal itu. Nah penduduk yang ada di Citarum itu hampir 18 juta kebayangan. Kalau kita mau relokasi, kemarin ada beberapa industri yang sudah menutup dan dia akan pindah. Itu juga berapa ribu orang juga mata pencariannya juga akan terhenti. Nah, jadi tolong kami difahami, kami hanya ingin begini, itu semua upaya kita sudah lakukan, reaksi ada, tools ada, aturannya ada, anggarannya walaupun belum ada, walaupun kami selalu bilang anggaran DLH itu nggak apa-apa, nggak usah besar, nggak perlu, yang penting semua sektor yang benar-benar mengendalikan itu dikasih besar mereka, karena mereka ujungnya di sektor masing-masing itu pengendalian yang ada di ujungnya gitu ya, di ujung permasalahan ini, nggak perlu DLH juga besar, tapi semuanya satu dong, sama-sama ke sana. Pak Dwi, ini kolaborasi mungkin tentunya dari KLHK dan juga pihak-pihak lain. Ini mungkin seperti apa yang mungkin harus dibutuhkan supaya kita bisa menjaga sungai dari pencemaran ini, Pak Dwi? Ya, baik. Jadi berbicara mengenai pengelolaan sungai begitu ya, dalam konteks aliran sungai maupun aliran sungai itu bisa kita ibaratkan seperti sebuah orkestra begitu ya, atau seperti musik jazz begitu ya, atau musik angklung lah begitu ya. Jadi masing-masing orang ya, kalau kita bayangkan musik angklung misalnya kan dia memegang angklung sendiri-sendiri dengan nada yang sendiri-sendiri ya. Itu melambangkan para pihak yang ada di sepanjang aliran sungai itu atau di dalam suatu kawasan area sungai itu yang dia memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tapi yang penting di sini adalah kita harus merupakan satu tujuan yang atau isu bersama yang itu harus kita keroyok begitu ya. Nah, masing-masing itu harus memerankan sesuai dengan fungsinya. Misalkan kalau kita main angklung kan nggak bisa ya kita nadanya kan harus bergantian begitu ya. Nah, saya rasa untuk yang pengelolaan sungai atau daerah aliran sungai khususnya di Citarum ini juga kita bisa menggunakan filosofi seperti itu begitu. Memang kesulitannya itu tadi kata koordinasi ya mudah diucapkan, tapi memang pada kenyataannya untuk bisa
istilahnya berbagi begitu, kemudian melaksanakan tugasnya dengan menjadi satu tujuan bersama itu yang sepertinya masih sulit sekali, Mbak Elisa. Oke, baik. Terakhir, Mas Prigi, ini kan Anda akan melakukan ekspedisi Sungai Nusantara ya, Mas Prigi ya. Nah, apa tentunya yang Anda harapkan dan kira-kira apa saja sih yang memang harus dilakukan untuk kembali menyehatkan atau memulihkan sungai-sungai Indonesia ini? Iya, jadi tadi itu ada 59% sungai kita yang sedang sakit berat, kemudian kita punya 68 sungai nasional. Kita akan melakukan ekspedisi Sungai Nusantara selama 1 tahun, kita akan keliling Indonesia. Satu, kita akan melakukan deteksi kesehatan sungai-sungai Indonesia dengan 14 parameter. Kemudian 2, kita akan mendokumentasikan, kita akan membuat film dokumenter. Kemudian ketiga, kita akan melakukan CR ya. CR itu kita akan memutar film ekspedisi 3 sungai, karena kita punya 20 episode ekspedisi sungai-sungai di Jawa. Dan kita mau men-CR-kan agar jangan mencontoh pengelolaan sungai di Jawa yang sudah gagal. Jadi di Jawa ini adalah contoh pengelolaan sungai yang gagal, maka di luar Jawa harus kemudian punya pendekatan sungai yang tersendiri, tidak kemudian mengorbankan ya, tadi katanya Bu Risma ada tarian 3 tadi itu. Akhirnya kemudian yang terkorban adalah sungai. Sebenarnya garis tengahnya adalah hukum, kita punya regulasi yang mengatur itu. Tentang sampah, di sungai nggak boleh ada sampah, itu hukumnya gitu. Maka kemudian semua harus mengarah pada sana. Ada baku mutu. Nah, kemudian sebenarnya ya people, planet, sama profit itu bisa diikat sama hukum, karena kita nggak taat hukum, membela yang membayar, itu akhirnya kemudian menjadikan ya ini seperti ini, sungai Jawa menjadi rusak. Maka kita tidak ingin sungai-sungai lain di Indonesia menjadi rusak seperti sungai di Jawa. Maka kami melakukan ekspedisi dengan 2 motor, kita akan keliling. Kita sudah ada di Jakarta. Minggu depan kita akan mulai ke Lampung, mulai ke Sumatera gitu. Dan mungkin berakhir pada bulan Januari di tahun 2023. Ya, harapan kami kita akan mensiarkan agar nanti 2024 pemimpin kita punya orientasi pada sungai gitu. Bahwasanya kita itu harus menyelamatkan sungai dan mengingatkan kita kalau sungai itu sumber peradaban dan harus diselamatkan. Jangan kemudian sungai ini kan pinjaman kan, kita minjam air, jangan kemudian menyerahkan generasi ke depan itu dengan kondisi yang kotor atau rusak gitu. Begitu Mbak. Baik. Bisa menanggapi Mas Prigi sebentar ya? Boleh sih saja Bu Prima, boleh? Ya, jadi maksud saya Mas Prigi, di dalam mengekspos suatu kondisi sungai, memang kita perlu datanya cukup representatif, gitu ya. Dikhawatirkan kalau di dalam satu site saja, kemudian itu merepresentasikan seluruh sungai juga tidak demikian. Jadi kami mohonkan supaya ini menjadikan berita atau hasil penelitian ataupun hasil. Nah, iya. Tapi itu tadi, jadi kalau ada di tempat salah satu sisi yang jelek, bukan berarti di semua sungai juga jelek kan. Jadi kami ingin menyampaikan gitu aja, supaya kelihatannya bahwa benar-benar data yang disampaikan representatif gitu, karena upaya juga cukup besar sebenarnya. Terima kasih Bu informasinya, sarannya. Artinya apa yang didapatkan sekarang ini atau mungkin yang terjadi di Citarum ini bisa menjadi sebuah bahan evaluasi, mungkin seperti itu maksud dari Bu Prima, yang jangan sampai ini juga terjadi di sungai-sungai lain di Indonesia dan kita bisa kembali menyehatkan sungai-sungai di Indonesia ini ya, dengan nanti mungkin hasil ekspedisi yang akan dilakukan oleh Mas Prigi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Dwi, Ibu Prima, Mas Prigi dan juga Mas Reza atas diskusinya di Green Talk. Semoga kita bisa menyelesaikan masalah pencemaran di sungai-sungai kita. Jaga bumi, selamatkan masa depan. Saya Eliza Hasan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Lalu, sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat ini sempat dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia oleh World Bank pada tahun 2014. Pemirsa Citarum, sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat ini sempat dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia oleh World Bank pada tahun 2014. Namun setelah dilakukan upaya pemulihan di tahun 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa kondisi sungai Citarum sudah membaik. Kualitas mencapai 50,13 poin atau masuk kategori cemas 5. Ya, selain Citarum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menetapkan bahwa sungai Indonesia yang berada dalam kondisi tercemar berat bulan Luna dari 79% di tahun 2015 menjadi 59% di tahun 2021. Seperti apa kondisi terakhir sungai-sungai tersebut dan apa upaya yang sudah dan mesti dilakukan untuk menjaga sungai-sungai kita. Saya Nisa Hasan, Ya, saat ini sudah bergabung tentunya bersama kami Bapak Dwi Prabowo, Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lalu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jawa Barat, Ibu Prima Maya Nitias, lalu ada terakhir Aris Handi, Direktur Eksekutif Ekoton, dan Reza Cordova, peneliti pusat riset oseanografi. Ya, saya langsung bertanya ke Ibu Prima. Ini kan Gubernur Ridwan Kamil di bulan November 2021 lalu ini mengatakan bahwa Sungai Citarum tingkat pencemarannya sudah mulai turun, bahkan mungkinnya juga sudah mulai membaik. Dua yang dijelaskan terkait dengan hal ini, Ibu Prima. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan indikator dan penghasilan kita sudah melakukan aksi kita yang 5 tahun di awal tahun 2018. Kondisi Citarum itu masuk tercemar berat dengan indeks kualitas air sekitar 33,43 poin. Nah, sejalan dengan itu dicanangkannya Perpres 15/2018 untuk percepatan pengendalian kerusakan dan pencemaran dan kerusakan Citarum. Namun itu sudah banyak sekali program dari Citarum awal sekali berputar, kemudian ada di CLBMT, ada Citarum Bestari. Tetapi pola-polanya yang sudah kita pelajari tidak begitu signifikan dan memberikan hasil, sehingga dengan adanya Perpres itu kita tambahkan stakeholder semuanya secara pentaheris yang sangat nyata adalah jumlah 23 sektor TNI yang dikomandani oleh Kolonel AD, dan kemudian ada sekitar di awal itu ada sekitar 2000 TNI. Nah, disinilah keberhasilan kita terlihat bahwa 2022 itu sudah 50,13 poin. Ada 12 program di dalam aksi kita yang semuanya disusun berdasarkan bottom-up planning-nya dan juga melibatkan seluruh stakeholders. Perpres itu ada pengarah adalah Kemenko Marves, kemudian dan satgasnya seluruh provinsi, dan kemudian ada Pokja, serta ada kabupaten dan kota dan 7 naradampur di sini. Sehingga ini adalah integrated pengelolaan yang melibatkan dari pusat, dari provinsi, dan dari kabupaten kota. Untuk diketahui bahwa Citarum ini memang kewenangannya adalah di pemerintah pusat. Namun demikian dia melintas di 13 kabupaten dan kota yang kewenangan wilayah penanganan ini. Jadi yang ada di depan tadi adalah satu contoh pencemaran air ya yang ada di Sungai Citarum ya. Jadi coba kira-kira di dalam video tadi upaya apa ya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air tadi? Air begini. Oke. Terus dari itu kan ini ya. Angkat tangan di sini. 1, 2, 3 kanan.
sembarangan. Terus apa lagi? Ayo Mas, kamu berdiri tidak apa-apa. Ayo, bisa. Ada yang mau jawab? Ada lagi, ayo. Ada lagi. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ayo, ya, berdiri. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, ya. Melakukan bersih-bersih. Melakukan bersih-bersih di aliran air. Terus ada lagi. Ada lagi. Ya, sudah tiga jawaban. Oke, setelah ini kan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis upaya pelestarian air. Terus juga menguraikan apa saja permasalahan yang terjadi akibat pencemaran air. Ya, oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti itu tadi. Sekalian, setelah ini Pak Ahmad akan membentuk kalian kelompok. Ya, kelompoknya ada 3 kelompok. Ya, jumlah siswanya sekarang ada 17 orang ya. 17 orang. Berarti satu kelompoknya isi 5 dan ada yang isi 6. Nah ya, oke. Tugas kalian nanti Pak Ahmad akan jelaskan ketika sudah saya bagi kelompok. Oke, saya bagi kelompok. Kamu berhitung yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Berdiri tapi dari kamu. 1. Berdiri 1 mau. 1. Nah, kamu berdiri. Sorry. Ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya. Pak Ahmad sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Yang 1 sebelah sini, yang 2 sebelah sini, yang 3 sebelah sini. Oke, silakan berdasarkan kelompoknya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 1. 1 sebelah sini ya, berdiri. 1 sebelah sini semua. 1 sebelah sini ya. Sekarang bangkunya berhadapan. Sebelah sini pakai sayur bagus. Sudah. Di-set berhadapan.
pembelajaran kelompok. Bebas bangunan. Handphone, sudah pasang muka kok. Berarti 3, 2 sebelah sana. 3 mana? 3 jumlahnya 5. 4, satunya siapa? Ini berapa? Mau berapa? 2 semua. 2. Kamu sini ada siapa? Beda ada 2 kok. Aku siji. Ayo, ini. Ya, udah. Lama jelaskan itu ya. Oke, gantikan. Lihat sendiri. Ya. Gasnya biar depan. Lihat. Ini tugas kelompok kalian, ya. Dan itu langkah-langkahnya tulis nama kelompoknya. Nah, setelah itu tadi sudah saya pahami tentang video, ya. Nah, itu coba uraikan apa saja masalah kemarin ada dengan anggota kelompok video. Buatlah berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Uraikan permasalahan yang ada pada gambar dengan tulisan. Di dalam dokumen ini ada apa saja permasalahan apa saja terjadi. Jelaskan apa saja yang terjadi permasalahan tersebut. Ya, jadi kamu tahu PMP? Tahu nggak? Oke, ini adalah contoh dari PMP. Ya, jadi ini nanti kamu salin ya, kamu salin di kertas, baliknya itu di gambar yang bagus. Kamu bisa, ini jangan dibuat bundar-bundar, jangan yang lain. Kamu bisa loh buat yang lain juga ya, gini-ginikan. Sini tetap dua sama ya.
Oke, silakan dikerjakan. Nambah di gambar yang bagus yang besar. Nanti setelah kalian mengerjakan, nanti kalian akan mempresentasikan tugas kalian di depan secara berkelompok. Dan kelompok yang lain saling bertanya dan menjawab. Paham ya? Oke, segera kerjakan. Ayo. Tulis persis seperti ini ya. Gambar bedakan tidak apa-apa. Nah, yang besar ditulis dulu. Bisa dibuat ini aja. Jangan kotak bundar yang lain banyak yang modelnya. Tulis dulu aja itu. Nah, jangan saya enak yang kecil. Nanti kelihatan di gambar loh ya. Itu ngarep kan? Ngarep kan? Dia terus ngarep kan? Ngajarmu nggak? Enggak cek kalau diskusi di sini. Ini diskusi. Itu sedikit.
bisa tangannya di atas. Jangan itu, jangan. Kalau Pak Ahmad bilang bagian kepala, kepalanya dipegang. Kalau Pak Ahmad, Pak Rio bilang telinganya dipegang, telinganya dipegang. Ya, kalau bilang pundaknya dipegang, pundaknya dipegang. Oke, kepalanya dipegang. Pegang telinga, pegang kepala, pegang pundak, pegang kepala, pegang telinga, pundak. Kalau bilang pegang pundak, oh iya, ya, pegang kepala, telinga. Konsentrasi ya. Ayo, pegang kepala, telinga. Telinga, kepala. Masih banyak yang salah atau konsentrasi ya. Ada fokus. Oke, tepuk tangan. Ayo, kerjakan dulu, kerjakan dulu. Waktu sudah kan pukul 9, waktunya habis untuk pertemuan hari ini ya. Oke, maka untuk tugas pada hari ini, tugas kelompok bisa kalian kerjakan di rumah. Kalian buat yang bagus. Besok ya, pada pertemuan selanjutnya kalian kerjakan dengan baik dan dipresentasikan ke depan secara berkelompok. Ya, kalian juga harus menyiapkan minimal 1 pertanyaan untuk 1 kelompok. Jadi kalian ada 2 kelompok, kalian harus menyiapkan 2 pertanyaan untuk besok kalian bertanya kepada temannya. Paham ya? Oke. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ya, dan juga kalian bisa di rumah mengerjakan dengan baik, ya, agar hasilnya memuaskan dan nilainya bagus. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.